Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal saleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita memasuki atau masih dalam hadis nomor pinten 25. Kemarin kita sudah membahas hadis itu, ya, hadis tersebut secara ringkas. Adapun pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa faedah dari hadis ke-25. Sekurang-kurangnya ada 7 faedah yang akan kami bawakan insyaallah. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu hadis ke-25 ini. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Allahumma shalli ala walidayna wa masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina amin. Rahimahullahu ta'ala man hamza radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlul dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi budni ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'a fi haramin akana 'alayhi fiha wizr fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Baik, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-25 ini berisi tentang keinginan sahabat Nabi, ya, dari
kalangan sahabat yang hartanya ya bisa dikatakan nggak banyak, iri dalam tanda kutip kepada orang-orang atau kepada sebagian sahabat yang hartanya banyak. Iri karena nopo? Karena pengen saingan dunia atau saingan akhirat, Pak Bu? Akhirat. Mereka iri karena mereka nggak bisa beramal soleh seperti orang-orang kaya itu, ya. Mereka nggak bisa bersedekah, ya. Sehingga mereka merasa iri dalam tanda kutip, ya. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi, penjelasan atau respon kepada para sahabat yang protes dalam tanda kutip ini, ya. Yaitu dengan Nabi SAW mengabarkan sekitar 7 amalan, ya. 7 apa? Berapa, ya, Mas Taat? Bok salah ngitung maning. 7 apa ya? Benar? 7, nggih? Nggih, ada 7. Ada 7 amalan yang bernilai sedekah. Karena sahabat Nabi ini, karena sebagian kelompok sahabat Nabi ini merasa mereka nggak bisa nyaingi dalam sedekah. Lalu Nabi SAW ngasih 7 tips, 7 cara supaya mendapatkan amalan sedekah. Jadi jangan khawatir. Yaitu dengan berzikir, tasbih, kemudian takbir, tahlil, tahmid, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan nuwun sewu, menikah, berhubungan badan dengan cara yang halal. Ini hadis yang kita bahas kemarin. Sekarang kita memasuki beberapa faedahnya. Langsung saja yang pertama, faedah dari hadis yang pertama ini bisa kita ambil, yaitu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam urusan akhirat, ya. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat, maka sudah semestinya kita berlomba-lomba untuk lebih unggul daripada yang lain, Pak Bu. Dan Masya Allah, sering saya jumpai itu, kadang yang sudah sepuh-sepuh lebih semangat daripada yang muda-muda, Masya Allah, ya. Pripun? Sing nom-nom bae kadang wis merek pacule. Sing nom bae semambu lemah kadang ana nggih. Ya. Masya Allah, mereka pada semangat-semangat. Kadang ya saya ini pas lagi pulang kerja atau misalnya ada tugas kemana gitu, lewat jalan itu kalau Jumatan kadang masih lama Jumatannya, tapi udah ada mbah-mbah yang jalan, Masya Allah, berangkat gitu. Nah, harusnya kita seperti itu. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Dalam akhirat, dalam urusan akhirat, hendaknya kita berlomba-lomba. Adapun dalam urusan dunia, maka ya nggak usah terlalu berlebihan, ya. Mana dalilnya Ustadz yang menunjukkan bahwasanya kita harus berlomba-lomba dalam urusan akhirat? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148. Ya, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148. Panjenengan sudah hafal semua. Kepripun? Fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, ya, dalam urusan akhirat. Nah, perlu kita ketahui bersama, Pak Bu, yang namanya berlomba-lomba sama tergesa-gesa itu dua hal yang berbeda.
Berlomba-lomba adalah sesuatu yang lain, tergesa-gesa juga sesuatu yang lain. Bedanya nopo? Ribun tergesa-gesa apa? Pengaruh setan. Kalau lomba-lomba mboten. Untuk sesuatu yang baik. Lomba apa ya? Tapi nginjek yang di bawah. Kalau berlomba-lomba sebenarnya saya setuju. Tapi kalau tergesa-gesa masih ngayal. Napa nggih? Wis komat tergesa-gesa ana sing tergesa. Yang banyak ada balap. Udah dituju. Oh nggih, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ya terima kasih atas jawabannya, jazakumullah khairan. Mungkin sederhananya seperti ini. Berlomba-lomba itu biasanya sudah dengan persiapan yang matang. Adapun tergesa-gesa kebalikannya. Berarti enggak dengan persiapan yang matang. Tidak dipikirkan terlebih dahulu. Wis mengkondisit, pikirnya mengkondisit ya. Yang penting obah disit. Ya. Khawatirnya ini masuk dalam tergesa-gesa. Nah, berlomba-lomba panjenengan kalau misalnya suruh lomba apa kan kudu persiapan kan? Ya. Jangankan lomba kon khutbah Jumat wae kudu persiapan ya. Wis persiapan gawa teksnya mabur kena kipas. Lah grogi apa ora kowe? Udah siap ya. Udah persiapan. Jadi wallahu taala alam bisawab, berlomba-lomba itu biasanya kita sudah punya bekal. Makanya dalam urusan akhirat kita berlomba-lomba ya karena kita harus belajar dulu, punya bekal, kita sudah punya bekal, punya ilmu, maka bersegeralah. Adapun tergesa-gesa ini termasuk minas syaitan, betul. Minas syaitan. Al-ajalatu hiya minas syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergesa-gesa itu adalah termasuk sifat dari setan. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada salah seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, kana yuqalul ajalatu minasyaitan illa fi khams. Tergesa-gesa itu berasal dari sifat setan kecuali di 5 hal berikut. Jadi 5 hal ini boleh tergesa-gesa. Apa saja itu? Kata beliau rahimahullah, yang pertama it'amit ta'am idza hadarat dhaif, yaitu segera menjamu tamu. Maka itu boleh untuk segera tergesa-gesa dalam tanda kutip ya. Dan ini pernah kita bahas di hadis yang bunyinya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Pernah kita bahas. Ini yang pertama, kita boleh tergesa-gesa dalam menjamu tamu. Kemudian yang kedua, kita juga boleh tergesa-gesa dalam tanda kutip tajhizil mayyit idza mata, yaitu ketika mengurus jenazah. Harus bersegera itu. Dan bersegera dalam mengurus jenazah mencakup 4 poin. Yang pertama memandikan, mengkafani, kemudian apa? Menyolati, lalu mengikuti mengiringi ke kuburan, ke pemakaman ya. Ustaz, berarti ora usah nunggu dulu racing liyane. Ya ora, cepetan ya. Kenapa? Karena kalau dia orang soleh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia orang soleh berarti Anda telah menolong dia untuk segera mendapatkan pahalanya. Nah terus kalau dia bukan orang soleh, berarti Anda telah menyingkirkan hal yang buruk dari alam semesta ini. Jadi kita harus disegerakan. Itu ada hadisnya ya. Sebentar saya
Jadi kenapa kok kita harus bersegera ngurus jenazah untuk dikuburkan? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, bersegeralah kalian dalam ngurus jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Apabila dia si mayit itu adalah orang yang baik, berarti kalian telah menolongnya, kalian telah mempercepatnya untuk mendapatkan kebaikan. Orang itu segera masuk ke surga, disegerakan. Tapi sebaliknya, wa intaku ghaira dzalik, apabila dia adalah orang yang buruk, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, berarti kalian telah bersegera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian, segera untuk disingkirkan gitu, nuwun sewu. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bersegera. Ini yang kedua ya. Yang pertama napa mau? Menjamu tamu. Yang kedua mengurus jenazah. Yang ketiga kata beliau, wa tazwijil bikr idza adrakat, segera menikahkan anaknya jika telah menemukan jodohnya. Jadi segera, ora usah ngerumus napa tanggal kok lahir tanggal pira, calon mantune tanggal pira ya, dituk-tukna dirumus ngasih pirang bulan ya. Nggak usah, segera saja ya, nggak ada kaitannya dengan kelanggengan, dengan ini nggak ada, sudah langsung saja dinikahkan. Bismillah. Kemudian yang keberapa? 4. Kita boleh tergesa-gesa ketika ini qada'id dain idza wajab, segera membayar hutang ketika jatuh tempo. Oleh banget gue bersegera. Oleh banget, ahlan wa sahlan. Kemudian yang kelima, kita boleh bersegera atau tergesa-gesa dalam tanda kutip, yaitu wat taubatu minadz-dzanbi idza adznab, bertaubat ketika melakukan perbuatan dosa. Ini bukan hadis ya, ini ucapan ulama, namun jika kita teliti satu persatu itu ada hadisnya. Dan ini pernah saya bahas kajian ini mengenai judulnya kalau nggak salah tergesa-gesa yang dibolehkan. Panjenengan bisa cari di YouTube, di Usman TV. Kemudian ini faedah yang pertama nggih Pak Bu, yaitu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Faedah ini kita ambil ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka menginginkan kekayaan supaya bisa bersedekah dengan harta yang banyak. Kemudian faedah yang kedua, keteladanan para salaf dalam beramal dan beribadah. Keteladanan para salaf, salaf niku napa? Orang yang terdahulu. Maksudnya sinten? Para sahabat, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Keteladanan para salaf dalam beramal dan beribadah. Sudah seharusnya kita meneladani mereka dalam beramal dan beribadah. Faedah ini kita ambil dari mana? Yaitu dari semangatnya mereka ketika pengen bisa beribadah, beramal ya, dengan amalan yang banyak. Dan gak cuma ini saja kisahnya Pak Bu, pernah juga dikisahkan persaingan antara Umar dengan sinten? Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hal apa? Sedekah. Ya, dalam hal sedekah. Ketika apa? Akan perang napa nggih? Tabuk napa nggih? Perang Tabuk kalau nggak salah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya supaya pada bersedekah. Ya, ini adalah kesempatan emas. Ayo silahkan bersedekah.
Maka ketika itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, al-yaum asbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Hari inilah saatnya aku akan mendahului Abu Bakar, aku akan menyaingi Abu Bakar, aku akan mengalahkan Abu Bakar meskipun cuma sehari ini saja. Jadi Umar berinfak dengan sebagian hartanya, Pak Bu. Masya Allah, sebagian harta, bukan sebagian duit. Harta niku napa? Semua yang bisa bermanfaat itulah harta. Pernah kita bahas nggih, kipas angin bisa, jam bisa. Cuma di zamannya Umar kan dereng wonten kipas angin, motor nih dereng wonten. Di zaman itu cuma ada ya unta, terus napa? Kuda, kemudian hasil kebun, ya, dirham, dinar, itu perkakas. Nah, saya coba cari apakah ada penjelasan dari para ulama mengenai nominal yang disedekahkan oleh Umar. Ternyata nggak ada penjelasannya. Jadi di hadis itu menyebutkan sebagian harta secara umum. Ya mungkin bisa pakai harta uang, dinarnya atau dirhamnya, bisa juga perkakasnya disedekahkan. Intinya dihitung itu separuh hartanya Umar. Separuh hartanya Umar diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, fajitu binisfi mali. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa setengah hartaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Umar, "Ma abqaita li ahlika ya Umar?" Wahai Umar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Aku sisakan untuk mereka setengah hartaku yang lain, wahai Rasul. Setengahnya di jalan Allah, setengahnya untuk keluargaku. Umar wis pede, Abu Bakar orang mungkin nyaingi nyong nggih. Masya Allah nggih. Ternyata Abu Bakar kuduk datang dengan membawa nawa semuanya. Allahu Akbar, semuanya, Pak Bu. Kata Umar, kultu mislahu, terus wa ata Abu Bakrin bikulli ma indah. Abu Bakar kemudian tiba-tiba datang dengan membawa seluruh harta yang dia miliki. Masya Allah, tabarakallah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik? Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Nih, ini contoh ya buat kita, Pak Bu. Apa kata Abu Bakar? Abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku serahkan itu hanya kepada Allah. Mereka aku serahkan semuanya kepada Allah, dan aku beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beriman dalam hal apa? Dalam sedekah. Karena Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Lalu Umar seketika itu diam, dan Umar pun mengatakan, "Wallahi la asbiquhu ila syai'in abada." Demi Allah, angel-angelnya ini Abu Bakar radhiyallahu anhuma ajma'in. Abu Bakar itu memang Masya Allah, Pak Bu, salah satu sahabat ya, atau mungkin cuma satu-satunya yang sehari mengumpulkan amal-amal soleh itu ya cuma Abu Bakar. Ngurus jenazah, puasa, sholat tepat waktu, sedekah, hampir semua itu pernah terkumpul pada diri Abu Bakar di satu hari. Masya Allah, satu hari. Dan itu sulit. Kadang kita sehari bisa infak tapi orang ngiringi jenazah. Kita bisa ngiringi jenazah tapi nggak bisa infak. Kita bisa ngiringi jenazah, kita infak tapi orang puasa. Angel apa ora? Dan itu Abu Bakar bisa, Masya Allah ya. Makanya pantas jadi khalifah pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai beliau. Nah ini ya, amin. Ini mumpung ya sedikit promo ya Pak. Mumpung sedang ada pembangunan
SMP nggih, monggo kita sisihkan harta kita untuk anak-anak kita belajar ilmu agama. Ya enggak usah banyak-banyak ya. Yang penting kita ikhlas ya. Kemudian kita berharap dengan harta yang kita berikan untuk bangunan sekolah, insya Allah itu akan menjadi amal jariyah bagi kita ya, sodakotin jariyatin ya, sedekah yang terus mengalir manfaatnya ya. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kedua, keteladanan para salaf dalam beramal dan beribadah. Diantaranya adalah mereka sangat semangat dalam bersedekah, dalam infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, yaitu berbeda antara hasad dan ghibthah. Berbeda antara hasad dan apa? Ghibthah. Apa itu hasad? Apa itu ghibthah? Hasad itu adalah, sebagian ulama ada yang menjelaskan atau sebagian ahli bahasa mengatakan, wa ammal hasadu fahuwa tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Hasad itu adalah kedengkian, keinginan kuat agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Jadi hasad itu apa? Dia dengki terhadap nikmat yang sedang dirasakan oleh orang lain, dan dia berharap nikmat itu hilang. Wa amal ghibthah, adapun ghibthah, fahiya an yatamanna naila wa tahsila misli tilka ni'mah. Ghibthah itu adalah seseorang menginginkan agar bisa mendapatkan nikmat yang serupa dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Wal ghibthatu mubahatun biduni an yatamanna zawalaha an ghairihi. Bedanya apa? Kalau ghibthah itu enggak ada perasaan nikmat yang dirasakan oleh orang lain itu hilang. Itulah ghibthah. Contoh, tetangga kita beli motor baru. Contoh hasad, kita na'udzubillahi min dzalik, kita melihat motor baru itu dengan pandangan penuh dengan kedengkian ya, pandangan yang penuh dengki, terus dongakna moga-moga cepet bodol. Ya Allah, nyumpengin motor kayak ya Allah, sing kae bodol ngene nyong aja. Nah, itu namanya apa? Hasad. Tapi kalau orang ghibthah, dia seperti ini. Masya Allah, ya Allah, tetangga saya motornya baru bagus banget. Saya juga pengen motor kayak gitu. Tolong berikan ya Allah. Semoga motor saya awet, motor tetangga saya juga awet. Itulah ghibthah. Dan para sahabat di sini ghibthah, bukan hasad. Cuma ada beberapa ulama yang mengatakan ghibthah itu ya sama kayak hasad. Ghibthah itu dikatakan apa? Hasad berdasarkan hadis. Ya, cuma hasad yang positif, bukan hasad yang negatif. Dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, la hasada illa fisnatain. Enggak boleh hasad kecuali pada dua orang berikut. Nah, di situ Nabi mengatakan enggak boleh hasad, bukan mengatakan enggak boleh ghibthah gitu. Karena hasad di sini maksudnya hasad yang positif. Kita enggak boleh hasad kecuali pada dua orang ini. Berarti kedua orang ini kita boleh hasad. Cuma hasad yang positif, yaitu yang tidak menginginkan keburukan terjadi padanya. Siapa itu? Yaitu kepada orang rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Pertama, kita boleh merasa iri dalam tanda kutip kepada orang yang diberikan oleh Allah harta banyak, lalu hartanya itu digunakan di jalan Allah. Yang kedua, rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha.
Kita boleh iri dalam tanda kutip kepada orang yang Allah berikan ilmu banyak dan dia mengamalkan ilmunya dan juga mengajarkan ilmunya. Maka kita boleh iri dengan orang-orang yang semisal ini. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inilah faedah yang ketiga, berbeda antara hasad dengan ghibthah. Kemudian faedah yang keempat, yaitu dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah ini kita ambil dari mana? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu semua adalah zikir. Dan zikir ini Pak Bu, keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Al-Hafidz Abu Thahir dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah bertanya kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang paling baik, amalan terbaik bagi kalian, wa azkaha 'inda malikikum, dan amalan ini jauh lebih utama di sisi Rabb kalian, paling suci amalan ini di sisi Rabb kalian, wa azfa'iha fi darajatikum, ketika kalian mengamalkan ini maka derajat kalian langsung tinggi banget ya, yang paling tinggi derajatnya bagi kalian. Wa khairun lakum min infaqidz dzahabi wal wariq, dan amalan ini jauh lebih bagus, jauh lebih indah daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amalan ini jauh lebih afdol, jauh lebih baik daripada ketika kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, alias ketika sedang jihad. Maukah kalian tahu apa itu? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Amalan apakah itu? Beliau mengatakan, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil yang menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kelima, adalah banyaknya jalan-jalan kebaikan ya, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Enggak ada alasan bagi kita untuk tidak beramal soleh ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi seluruh kebaikan niku sedekah Pak Bu, dinilai sedekah, Masya Allah. Contoh kebaikan niku napa? Pripun? Senyum, terus napa malih? Sedekah. Memberi salam, nggih. Menjawab salam. Dan lain-lain. Nek wis dan lain-lain berarti ditutup nggih. Ya. Jadi semua kebaikan nggih, panjenengan gulung karpet itu kebaikan, berarti sedekah. Ngelapi jendela masjid, rumah itu sedekah, nyapu itu sedekah, nyuci piring itu sedekah, ngelempiti baju itu sedekah. Napa malih? Ya,
banyak sekali ya, tapi kadang itu terluput dari kita ya. Padahal di setiap kebaikan yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah ya. Maka jangan sampai kita remehkan. Bahkan makanan yang kita suapkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan sampai pembantu kita, itu pun bernilai sedekah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dinilai sahih oleh Syekhul Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqah." Makanan halal apapun yang kalian makan itu bernilai sedekah. Kita makan Pak Bu oleh sedekah. Masya Allah, warik iya pahala iya. Tapi ini tujuannya untuk ketaatan ya. Jadi kita para ulama menjelaskan, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, kita makan supaya dapat pahala sedekah adalah dengan meniatkan agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini membantu kita semakin rajin dalam ibadah, maka akan dinilai sedekah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa shadaqah." Demikian pula dengan makanan yang engkau berikan kepada anakmu, kepada istrimu, kepada pembantumu, maka itu semua adalah sedekah. Nah, itu bernilai sedekah. Ini poin yang keberapa? Kelima, faedah yang kelima. Kemudian faedah yang keenam, yaitu bolehnya berdalil dengan qiyas. Bolehnya apa? Berdalil dengan qiyas. Kecuali dalam hal nopo? Dalam akidah. Qiyas ini pun apa? Perumpamaan. Nggih. Dikiaskan, diumpamakan gitu kan? Permisalan. Ya. Gimana? Ijma. Ijma kesepakatan. Nggih. Kalau kias ya. Kias ini dalil keempat. Kias ini dalil keempat. Dalil pertama apa? Al-Qur'an. Dalil kedua sunnah ya, hadis. Dalil ketiga adalah ijma, asar itu. Ya, kesepakatan para sahabat, kemudian apa? Ulama-ulama salafus saleh, dan yang keempat adalah qiyas, dan itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wal qiyasu huwal aslu rabi' min usulil adillati fi syari'ati allati hiya al-Qur'an, as-sunnah, ijma' wal qiyas. Ya, qiyas itu adalah dalil keempat ketika dalil 1, 2, 3 itu enggak bisa dipakai. Dan boleh kita berdalil dengan qiyas ya. Misal ya contohnya di sini, kalau di hadis ini apa, Pak Bu? Ketika Nabi SAW bersabda apa? Dan nuwun sewu, di setiap kemaluan yang ada pada diri kalian itu juga memiliki sedekah. Dengan cara apa? Disalurkan pada jalan yang halal. Lalu para sahabat tanya, wahai Rasul, apakah ketika kita berhubungan badan kita dapat sedekah? Nah, di situ Nabi pakai qiyas. Loh, bukankah ketika kalian menyalurkan hasrat kalian ke jalan yang buruk kalian dapat dosa? Demikian pula ketika kalian menyalurkan ke jalan yang baik, maka kalian dapat pahala ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang keenam ya. Jadi boleh kita berdalil dengan qiyas ya. Jadi qiyas itu ya memang terkenal dengan logika ya, harusnya pakai logika yang kuat, yang baik. Dan ketika ada mengenai qiyas ini Pak Bu ya, ada kisah unik yang dialami oleh
Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah itu kan ulama yang terkenal apa? Terkenal dengan kepandaiannya dalam berlogika, nggih. Berlogika, berkias. Suatu hari Imam Abu Hanifah ini mendapatkan tuduhan bahwasanya beliau ini membangun agamanya di atas kias, bukan di atas dalil. Yang nuduh adalah namanya Bakir kalau nggak salah. Ya. Dia nuduh Imam Abu Hanifah agama yang dia anut, pemahaman yang dia anut dibangun dengan apa? Kias semuanya. Maka dibantah oleh Imam Abu Hanifah dengan mengatakan seperti ini. Saya tidak seperti yang Anda katakan. Kalau seandainya saya mengedepankan kias daripada dalil syariat, niscaya 3 hal berikut sudah saya rubah. Apa itu? Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, laki-laki sama perempuan lebih kuat mana? Lalu Bakir ini menjawab, laki-laki lah, jelas laki-laki. Laki-laki, ya sepakat, laki-laki lebih kuat daripada wanita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walidzakari hadzu mislu gimana? Walidzakari mislu hadzil unsayain, ya. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian sementara wanita 1 bagian. Kalau saya mengedepankan kias, itu sudah saya rubah ayatnya. Masa laki-laki dapat 2, wanita cuma dapat 1? Nggih? Paham? Ini bantahan pertama. Kalau seandainya saya mengedepankan kias, ayat itu sudah saya rubah. Tapi saya enggak mengedepankan kias. Saya tetap terima dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Padahal laki-laki itu lebih kuat, harusnya lebih kuat, dapatnya cuma berapa? 1 bagian. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saya lebih mengedepankan kias daripada dalil syariat, ya, saya akan merubah yang kedua ini. Apa itu? Antara kencing dengan nutfah. Nuwun sewu, apa? Air mani. Lebih najis mana coba? Lebih najis mana? Lebih najis mana? Mana yang lebih najis? Nutfah atau kencing? Kencing. Tapi kenapa yang suruh mandi itu orang yang mengeluarkan nutfah? Harusnya yang lebih najis kan sing luwih kudu adus gue. Ya. Dan kenapa orang yang ketika nggak bersih ceboknya diazab? Kan ada hadisnya itu, orang yang nggak bersih cebok, pakaiannya ada cipratan kencingnya, itu salah satu penyebab azab kubur. Tapi orang yang nuwun sewu, spermanya itu sampai kering di baju, kemudian untuk sholat, dia nggak apa-apa. Kalau saya mengedepankan logika, saya sudah rubah itu hukum. Ya, karena Nabi SAW pernah sholat memakai pakaian yang ada air mani kencing, air mani yang kering di situ. Ya, udah sampai kering, bahkan sampai Aisyah dikeroki sampai. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga tentang sholat. Ya, tentang sholat dan haid. Ya, tentang sholat dengan haid. Itu lebih penting mana, lebih afdol mana? Ya lebih afdol sholat gitu. Karena dalam hadis disebutkan rukun Islam itu urutannya syahadat, kemudian apa? Wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait, Naam. Ya betul. Kalau seandainya lebih afdol itu, ya maka saya akan rubah kalau misalnya saya mengedepankan logika. Kenapa? Karena ada sebuah hadis, ya, yang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apa itu namanya? Ketika wanita haid, maka suruh apa? Suruh mengkodok apa? Puasa.
Salatnya diqadha mboten? Mboten. Padahal lebih afdol mana? Salat. Kalau seandainya saya mengubah agama saya dengan kias, saya sudah rubah itu. Salat sing kudu diqadha. Puasanya enggak. Kenapa? Karena salat urutan nomor 2. Nah, ini cerdasnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Faedah yang ketujuh adalah keutamaan menikah. Faedah ketujuh apa? Keutamaan menikah. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.